Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu probabilitas ya, atau mungkin teman-teman sudah tahu ya istilah probabilitas sama dengan peluang atau kemungkinan ya. Nah, apa sih probabilitas secara singkat bisa kita artikan sebagai sebuah kemungkinan atau peluang dari munculnya suatu kejadian ya. Kejadian seperti apa? Ya kejadian secara acak. Artinya kejadian yang memang tidak kita rencanakan gitu ya. Itu kalau probabilitas. Jadi kalau di sini bisa didefinisikan untuk probabilitas itu adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kemudian dalam mempelajari probabilitas ini kita punya 3 kata kunci, ada eksperimen ya, kemudian ada hasil, kemudian ada kejadian atau event. Nah, nilai probabilitas sendiri dia berkisar antara 0 dan 1. Ya, kalau 0 berarti probabilitasnya tidak terjadi gitu ya. Artinya kemungkinannya tidak ada ya. Tapi kalau 1 sebaliknya, kalau 1 berarti terjadi kayak gitu ya. Jadi tidak mungkin yang namanya nilai probabilitas itu kurang dari 0 atau apalagi lebih dari 1. Nah, ada 2 pendekatan ya yang bisa kita lakukan dalam menghitung yang namanya probabilitas. Yang pertama pendekatan bersifat objektif, ya. Yang kedua pendekatan bersifat subjektif. Nah, pendekatan bersifat objektif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Nah, pertama coba kita bahas dari pendekatan klasik. Nah, perhitungan probability secara klasik ini didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari sebuah eksperimen atau percobaan itu memiliki peluang, ya, memiliki peluang yang sama. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung probability sebuah kejadian, gitu ya, katakanlah kejadiannya adalah A gitu ya. Jadi peluang dari munculnya kejadian si A ini sama dengan X per N. Nah, apa itu X? Banyaknya nilai yang diharapkan muncul, kemudian N adalah jumlah keseluruhan eksperimen yang mungkin terjadi. Ya, jadi kita ingat kembali dulu di SMA juga sudah pernah diajari ya untuk peluang yang konsepnya masih dasar ini. Jadi peluang itu sama dengan banyaknya nilai yang diharapkan muncul, yang kita harapkan muncul, dibagi dengan seluruh kemungkinan yang mungkin ada. Nah, apa itu A? A itu sukses. Kenapa kok dikatakan dengan sukses? Sukses itu berarti ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, misalkan kita ngelempar dadu nih. Dadu itu kan ada 6 matanya ya. Ada 6 matanya, kemudian kita pengen nanti yang muncul adalah mata 2. Jadi disebut sebagai PA ketika nanti yang muncul benar-benar mata 2 dari 6 kemungkinan yang ada. Jadi di sini X-nya adalah munculnya mata dadu 2 gitu ya. Kemudian N-nya adalah seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, apa itu kemungkinan yang mungkin terjadi? Ya mungkin aja ketika kita melempar dadu yang muncul mata 1. Mungkin aja ketika kita melempar dadu yang muncul mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Nah, gitu ya. Jadi ada 6 kemungkinan. Nah, kemudian sebaliknya ada juga yang disebut sebagai kegagalan. Jadi ada kesuksesan, ada kegagalan. Nah, kegagalan itu ketika yang kita harapkan tidak terjadi. Ya, jadi kebalikannya ya. Nah, bagaimana cara menghitung untuk peluang ya dari kejadian yang tidak diharapkan gitu ya? Atau kalau di sini kita simbolkan dengan abar gitu ya, astrik ya. Kadang ada juga yang bilang pakai A kemudian pangkat C ya, komplement. Boleh pakai apapun ya. Karena memang banyak istilah yang berbeda dalam setiap buku gitu ya. Yang jelas yang namanya ada konsep sukses, kejadian yang sukses, ada juga konsep kejadian yang gagal. Nah, konsep kejadian sukses dan gagal ini kita tinggal kalau dia dijumlahkan dia sama dengan 1 ya. Jadi baik kemungkinan yang berhasil atau sukses dan kemungkinan yang gagal itu kalau kita jumlahkan, kita akumulasikan dia sama dengan 1. Sehingga ketika kita mencari tahu peluang dari berapa ketidakberhasilan gitu ya, sama artinya dengan kita menghitung nilai 1 dikurangi dengan peluang keberhasilan ya. Atau di sini kalau dirumuskan ya, PA bar itu sama dengan 1 dikurangi PA-nya. Nah, PA kita masukkan tadi, PA kan sama dengan X per N.
Jadi kita tinggal masukkan aja P abar sama dengan 1 dikurangi X per N. Ya. Nah, di sini ini kurang ya, ini abar. Jadi abar di sini dia berarti gagal gitu ya. Contoh, sebuah kotak berisi 4 bola merah, ya, 6 bola putih, kemudian 7 bola hijau, dan 3 bola biru. Nah, semua bola bentuknya sama, besarnya sama, beratnya juga sama. Nah, jika misalkan kita ambil sebuah bola secara acak, gitu ya, kita punya kotak nih, kotak besar yang isinya ada 4 bola merah, ada 6 bola putih, ada 7 bola hijau, dan 3 bola biru. Ya, kita kumpulkan semua bermacam-macam bola ini dengan dalam satu buah wadah, gitu ya. Kalau di jumlah, berarti kira-kira berapa? Ada berapa jumlah bola yang ada di dalam kotak itu? 20. Iya, 20 ya. Kalau masih ada yang bingung 20 dapat dari mana, ya tinggal dijumlahkan aja ya semua warnanya gitu ya. Jadi 4 tambah 6 tambah 7 tambah 3 ya. Nah, jadi kemudian ya akan diambil sebuah bola secara random ya. Kita mau ambil sebuah bola secara random dari dalam kotak itu. Nah, tentukan probabilitas atau kemungkinan bahwa yang terambil adalah bola merah. Nah, kita lihat yang poin A dulu. Kita akan menentukan peluang atau kemungkinan yang kita ambil bola itu adalah bola berwarna merah. Nah, di sini kita lihat bola merah sendiri di dalam dus itu ada 4. Sedangkan total keseluruhan itu ada 20. Jadi kemungkinan terambilnya si bola merah dalam satu kotak bola itu kan berarti ada 4 kali kemungkinan ya. Dalam 20 kemungkinan. Kalau 20 itu kan berarti keseluruhan. Jadi kalau saya mengambil bola dalam sebuah kotak, jadi kan bisa yang terambil putih, yang terambil hijau, yang terambil biru gitu ya. Semua memiliki kemungkinan yang sama. Ya, ke-20 bola ini memiliki kemungkinan yang sama sebesar 1/20 ya untuk setiap bola ketika dia diambil. Jadi nah sekarang kalau pertanyaannya berapakah probabilitas bola yang akan terambil, bola merah yang akan terambil, berarti jawabannya adalah 4 ya, 4/20. Tadi kan setiap bola memiliki kemungkinan sebesar 1/20. Karena kita punya 4 bola merah dan yang diinginkan terambil adalah bola merah, maka probabilitas si bola merah itu terambil dari sebuah kotak adalah 4/20. Nah, sedangkan misalkan kita mau menghitung probability dari terambilnya bola hijau, ya berarti tinggal hitung aja ya, 7 ya, bola hijaunya ada berapa, kemudian dibagi dengan semua kemungkinan yang mungkin, semua kemungkinan yang ada. Nah, contoh lagi, kepala pabrik mengatakan bahwa dari 100 barang produksi ada 75 yang bagus. Dari 100 barang produksi ada 75 yang bagus. Berarti kan kalau ada barang yang bagus, kebalikannya ada juga barang yang tidak bagus. Kalau yang bagus ada 75, berarti sisanya adalah barang yang bisa kita katakan kurang bagus gitu ya. Nah, kalau barang dibungkus rapi, kemudian seorang pembeli mengambil satu barang secara acak, berapakah probabilitas bahwa barang yang terambil adalah barang bagus? Ya. Sama ya, rumusnya masih ya. Jadi PA sama dengan X per N. A di sini menunjukkan peluang untuk terambilnya barang yang bagus gitu ya. Jadi harapan yang muncul, keinginan yang ingin dimungkinkan terjadi itu adalah terambilnya barang yang bagus. Sementara di sini kita punya jumlah barang yang bagus ada 75 ya. Jadi 75 dibagi total kemungkinannya adalah 100 gitu ya. Sama dengan 0,75 atau kalau kita jadikan persentase jadinya 75%. Nah, berikutnya ini masih membahas pendekatan yang tadi ya. Berikutnya pendekatan frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ya atau EI per N dari sebuah peristiwa hasil ya atau EI.
Di sini disebutkan bahwa frekuensi relatif tidak mungkin nilainya lebih dari 1. Ya, kembali ke konsep probability tadi, bahwa probability itu yang memang nilainya 0 sampai 1. Sehingga yang namanya frekuensi relatif dia pasti berada di antara nilai 0 dan 1. Ya, yang dimaksud dengan berada di sini tidak berarti dia lebih dari 0, kurang dari 1. Tapi dimungkinkan juga dia nilainya adalah 0 dan 1. Ya, jadi sekali lagi untuk frekuensi relatif itu nilainya mulai dari 0 ya sampai 1. Makanya di sini ada keterangan tandanya itu adalah kurang dari sama dengan ya. Ada keterangan sama dengannya karena memang dimungkinkan nilainya 0 ya, atau dimungkinkan juga nilainya 1. Contoh, diketahui nilai ujian statistik dari mahasiswa adalah sebagai berikut. Nah, kemarin kita sudah bahas ya distribusi frekuensi. Kalau yang seperti ini maksudnya data seperti apa gitu ya. Kalau kita baca dari data ini, ya kita bisa lihat bahwa di sini yang nilainya kurang dari 25, jumlahnya ada 10 anak gitu ya. Yang nilainya 25 sampai 50, jumlahnya 30. Yang nilainya 51 sampai 76, nilainya 45 dan seterusnya ya. Kalau di total keseluruhannya ada 100 ya. Sama artinya dengan berarti total mahasiswa di sini adalah 100. Jika kita bertemu dengan salah seorang mahasiswa dari sekelompok mahasiswa tersebut, berapakah probabilitas bahwa dia mendapat nilai yang pertama, X lebih dari 25 sampai 50. Ya, berarti ini kalau kita lihat dia kan ada di kelas kedua. Kelas kedua frekuensinya 30, sementara total kan 100. Berarti P ya, P itu peluang dari yang diinginkan terjadi, peluang di antara ini ya yang muncul itu atau yang ketemu dengan mahasiswa itu adalah mahasiswa yang nilainya sekian gitu ya. Dia ada 30/100 ya. Jadi jumlah frekuensi dari kelas yang diinginkan gitu ya, kelas kedua ada 30 dibagi dengan total seluruh mahasiswa ya. Kemudian kedua, berapakah probabilitas bahwa dia mendapat nilai 50 sampai 75. Nah, ini mungkin 76 ya, karena kan di sini 76 ya. Oke. Jadi sama caranya seperti yang pertama tadi, berarti X dibagi N. X-nya kan kalau kita tinjau, ini kan berarti kelas ketiga ya, kelas ketiga frekuensinya 45, ya, berarti 45/100. Next, contoh lagi. Dalam suatu penelitian, ada 65 karyawan, di mana karyawan-karyawan tersebut digaji secara bulanan gitu ya. Dia punya gaji atau upah per bulan yang digambarkan seperti tabel berikut ya. Ada baris X, ada baris F. Kalau X itu dia menandakan apa kira-kira? Gaji. Ya, gaji atau upah ya. Jadi dalam ribuan, yang X55 itu berarti 55.000, 65.000, 75.000 dan seterusnya. Sementara F itu menunjukkan Karyawan yang mendapatkan gaji. Siapa namanya? Kayaknya dari tadi yang jawab ya. Siapa Mas namanya? Bayu. Bayu, oke. Mas Bayu, terima kasih. Ya, jadi benar seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, frekuensi itu menunjukkan total orang yang mendapat gaji X. X-nya berapa? Ya disesuaikan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kalau gajinya 55.000 ya berarti total yang dapat 55.000 itu ada sebanyak 8 karyawan. Kalau yang gajinya 65.000 total yang dapat ada 10 karyawan dan seterusnya ya. Nah, kalau di jalan kita bertemu dengan salah seorang karyawan, berapakah besar probabilitas, yakni probabilitas bahwa upah dari karyawan yang ditemui itu adalah 65.000 dan 105.000. Kita tinggal cukup melihat pada tabel ya, karena datanya sudah ada. Ya, jadi kalau 65.000 berarti dia X-nya, X itu maksudnya kejadian yang muncul gitu ya, banyak kejadian gitu ya, yang PA sama dengan X per N tadi gitu ya, bukan X yang besar ini ya. Kalau X yang besar ini dia menunjukkan datanya ya.
Jadi X per N, atau di sini disebut sebagai F2 per N. Nah, F2 itu kan berarti kita lihat di sini ya, apa namanya, posisinya ya. Jadi 10 per 65. Nah, 65 itu dapat dari mana? Apakah ini gaji? Total jumlah Total. karyawan. Iya, total. Siapa yang jawab tadi? Firza, Bu. Firza sama Bayu, ya. Oke. Oh, bukan Jadi, baju. oh bukan, siapa? Kayaknya suaranya Bayu, bukan ya? Oke. Jadi F per N gitu ya, 10, karena ada 10 orang yang punya gaji 65.000 per 65. Dapat dari mana? 65 didapat dari ini, kita akumulasikan semua ya. Jadi 8 tambah 10 tambah 16 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 2. Itu menunjukkan totalnya, atau di atas juga sudah ada ya, 65. Sama dengan 0,15. Yang kedua juga sama caranya ya, untuk mencari probabilitas banyaknya, untuk mencari probabilitas dari karyawan yang kita temui dia bergaji 105.000 gitu ya. Jadi F6 dibagi N. F6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya posisinya ya. 5 dibagi totalnya adalah 65. Nah, berikutnya adalah probabilitas dengan 2 atau lebih peristiwa. Yang pertama ada peristiwa mutually eksklusif. Nah, apa itu mutually eksklusif? Adalah sebuah peristiwa ya. Bukan sebuah peristiwa. Gampangnya di sini kita kasih keterangan gitu ya. Disebut sebagai mutually eksklusif atau disjoint ya apabila atau jika kedua peristiwa tersebut tidak terjadi bersama-sama. Artinya ketika ada satu peristiwa yang muncul, berarti dia menghilangkan kemungkinan munculnya peristiwa yang lain. Ya, di sini kita lambangkan dengan union ya, atau kalau di bukan relasi ya. Union itu kan disebut sebagai atau ya. Ini kan disebut sebagai atau. Jadi kalau kita bilang probability dari A atau B ya, atau PRA UB, bukan U sebenarnya ya. PRA union B ini sama dengan tinggal kita jumlahkan aja ya. Contoh, kita mau menarik sebuah kartu dari setumpuk kartu bridge ya. Yang namanya setumpuk kartu bridge itu kan isinya berapa, Rek? Kan ada 4 jenis ya. Ada wajib, ada keriting, ada love. Satunya apa lagi ya? Lupa saya. Waru ya kalau nggak salah ya. Itu kalau kita total mulai dari kartu 2 sampai as ada sebanyak 52 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita mau mencari tahu probabilitas ya bahwa yang muncul adalah salah satu kartu A ya dan kartu K. Jadi salah satu kartu A atau kartu K gitu ya dalam satu kali tarikan. Berarti tinggal kita hitung aja probabilitas A ditambah dengan probabilitas K. Karena kalau kita menarik satu, kita mau munculin satu nih. Satu. Ketika yang muncul satu kartu A misalkan ya, berarti kan itu otomatis menghilangkan kemungkinan munculnya kartu K. Gitu. Makanya dia digolongkan ke dalam disjoint. Nah, berikutnya, hasil produksi suatu pabrik diketahui 10%-nya tidak memenuhi standar kualitas. Diambil sampel sebanyak 50 unit dari hasil produksi. Berapakah probabilitas bahwa yang terambil adalah sebuah produk yang memenuhi standar? Ya, nah ini kita lihat dulu hasil produksi. Diketahui 10% tidak memenuhi standar. Ya, jadi kita hitung 10%-nya itu berapa? Ketemu 5. Jadi ada 5 buah produk yang tidak memenuhi standar. Nah, berarti kalau ada 5 buah yang tidak memenuhi standar, ada sejumlah 50 dikurangi 5 yang memenuhi standar. Karena kan kalau 5 tambah 45 kan 50 jelas ya. Jadi di sini kalau yang diinginkan probabilitas yang terambil adalah produk yang memenuhi standar, maka kita bisa pakai disjoint ya, mutually eksklusif. Kita hitung probabilitas A atau K ya. Jadi masing-masing probabilitasnya, probabilitas A kita jumlahkan dengan probabilitas K.
Nah, berikutnya non-eksklusif atau join. Kalau tadi kan istilahnya disjoin, ya kalau sekarang join. Nah, kalau join ini berarti apabila kedua peristiwa itu dia terjadi bersama-sama. Jadi kalau kita mau mencari nilai probabilitas A atau B, maka tidak lagi kita hanya mengakumulasikan probabilitas dari masing-masing kejadian saja, tapi juga harus kita kurangi dengan irisannya juga. Ya, kenapa kok ada irisan? Ya, karena dimungkinkan ada kejadian mereka itu bersama-sama ada, gitu maksudnya ya. Contoh, probabilitas bahwa pabrik batik A ini ya atau damar kencana akan berlokasi di Surakarta adalah 0,7. Kemudian probabilitas dia akan berlokasi di Jogja adalah 0,4. Kemudian probabilitas dia akan berlokasi di kedua tempat adalah 0,8. Nah, berapakah probabilitas bahwa pabrik itu akan berlokasi di kedua kota? Jadi berlokasi di baik di Surakarta atau di Jogja gitu ya. Jadi PS ditambah PJ dikurangi dengan irisan keduanya. Tinggal kita masukkan nilainya karena kebetulan sudah ada, ya kita cari hasilnya. Ini masih banyak mengulang ya materi SMA dulu ya. Sebuah lembaga kursus yang mempunyai 90 siswa diketahui bahwa 42 siswanya mengambil kursus jaringan, 48 yang lain mengambil kursus multimedia, ya kemudian 35 siswa yang lain mengambil keduanya. Bila seorang siswa dipilih secara random, berapakah probabilitas bahwa siswa yang terambil mengambil kedua jenis kursus? Ya. Jadi tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus yang tadi, ya. Jadi PR dia ikut A atau B gitu ya. Atau di sini J sama M gitu ya. Kita masukkan yang tadi ketemu sekian. Oke ya. Nah, berikutnya peristiwa tidak bebas atau bersyarat. Peristiwa tak bebas ini diartikan sebagai probabilitas terjadinya kejadian A dengan syarat. Jadi kejadian A itu bisa terjadi dengan syarat adanya kejadian yang lain. Ya. Kalau di sini dituliskan probabilitas terjadinya kejadian A dengan syarat bahwa kejadian B sudah terjadi atau akan terjadi. Kita notasikan dengan PA garis B, ya bukan garing ya, garisnya sebenarnya lurus ya. Jadi PA garis lurus biasa gitu ya, PA garis B atau dibaca PA atas B gitu ya, PA dengan syarat B itu juga boleh ya. PA atas B didefinisikan dengan PA iris B dibagi dengan PB. Jadi kalau yang di belakang B, di bawah juga B. Kalau yang di belakang A, yang di bawah juga A. Yang di atas sama ya, sama-sama irisannya. Contoh, sebuah mesin bola karet berisi 50 bola hijau, 150 bola putih, ya, 100 bola merah, dan 100 bola kuning. Ya. Ketika kita memasukkan uang logam 100 rupiah, misalkan, mesin tersebut akan mengeluarkan sebuah bola karet. Jadi akan dimungkinkan muncul satu bola karet. Ya. Jika ada 3 orang anak main-main dengan mesin tersebut, ya 3 orang anak main-main. Jadi kan mereka mainnya gantian ya. Yang pertama, berapakah probabilitas anak yang kedua akan memperoleh bola merah jika anak pertama memperoleh bola merah juga. Nah, di sini coba kita pahami kata-kata ini. Ini langsung ke probabilitas anak kedua ya. Jadi yang diinginkan itu adalah probabilitas anak kedua mendapatkan bola merah. Karena yang namanya anak kedua, berarti otomatis kan didahului dengan pengambilan oleh anak pertama. Jadi sebelum ada anak kedua, pasti harus kita tahu dulu berapakah probabilitas anak pertama mendapatkan bola merah juga. Ya, jadi kita cari, ketika anak pertama ngambil gitu ya, terus kalau nggak dibalikkan gitu ya, berarti kan bolanya dikekep ya, dikekep itu apa? Dijaga, diambil, simpen. Nah, kalau yang awalnya bola merah itu ada 100 bola merah, diambil satu oleh anak pertama, maka kan pasti bolanya akan berkurang.
Jadi sisa kemungkinan bola merah yang bisa diambil oleh si anak kedua, itu sekarang ada 100 dikurangi 1. Dia dari 99. Ya. Kemudian bagaimana dengan penyebutnya? Bagaimana dengan total kejadian? Ya sama. Di mesin itu juga berkurang 1 bolanya. Jadi kalau yang awal ada 50 plus 150 plus 100 plus 100 ya ada total 400 bola. Karena sudah diambil 1 oleh anak yang pertama, berarti kan berkurang 1, jadinya 399. Nah, ini contoh untuk kejadian probabilitas bersyarat ya. Jadi suatu kejadian di mana munculnya kejadian yang diharapkan itu atas syarat dari kejadian yang lain gitu ya, baik kejadian yang lain itu sudah terjadi atau akan terjadi. Berikutnya, misalnya anak yang kedua mendapat bola merah. Nah, ini tadi kita sudah dapat ya. Yang pertama anak pertama mendapat bola merah, anak kedua juga dapat bola merah. Nah, sekarang anak ketiga tidak ingin dapat bola merah. Berarti kalau keterangannya tidak ingin dapat bola merah, kemungkinan yang bisa terjadi adalah yang terambil oleh anak ketiga, yang diinginkan terambil oleh anak ketiga itu bisa bola putih, hijau, atau kuning. Ya. Salah satu dari ketiga warna itu. Pokok yang penting bukan merah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Berarti karena yang diinginkan munculnya adalah bola hijau, putih, dan kuning, tinggal kita jumlah aja ya. Banyak kemungkinan terambil untuk bola hijau berapa ya, ditambah banyak kemungkinan banyak kemungkinan muncul untuk bola putih berapa, ditambah banyak kemungkinan muncul untuk bola kuning berapa. Kita jumlahkan semua, dapat 300. Nah, ini masih bulat ya, karena memang dari awal belum ada yang terambil untuk 3 warna ini. Jadi untuk X kecilnya masih bulat ya, 300. Sementara untuk N-nya atau total kemungkinan, karena tadi sudah terkurangi 1 yang diambil anak pertama, kemudian terkurangi 1 lagi yang diambil anak kedua, maka dari 400 bola yang awalnya ada dalam mesin itu, sekarang udah berkurang 2, ya, diambil oleh anak ke-1 dan kedua. Jadi sisa 398 ya. Jadi untuk probabilitas si anak ketiga dia mendapatkan bola selain merah ya, jadi atau M aksen atas M1 dan M2 sama dengan 300 per 398 gitu ya. Jadi M1 tadi adalah anak pertama, M2 anak kedua, M aksen anak ketiga, atau mau ditulis M3 juga boleh ya. Berikutnya, peristiwa bebas. 2 kejadian ya atau lebih dikatakan sebagai kejadian yang bebas apabila terjadinya kejadian itu nggak saling mempengaruhi. Ya, jadi jalan masing-masing gitu ya. Peluang A dan B, peluang dari irisan AB itu sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Contoh, kita punya satu mata uang logam. Satu mata uang itu dia ada 2 muka ya. Ada yang mukanya gambar, ada yang mukanya itu, gimana yang ngomongnya ya? Dia punya tampilan muka dan ini bilangan gitu ya, atau kita bisa bilang angka ya. Kalau uang logam itu kan angka sama gambar biasanya ya. Satu uang logam itu dilemparkan ke atas 2 kali. Ya, kemudian kalau dilemparkan 2 kali, berarti kan dia nanti ketika jatuh, kemungkinannya ada 2. Kemungkinan yang muncul gambar muka atau gambar angka, kan gitu ya. Jika A1 adalah lemparan 1 yang mendapat gambar burung, ya, dan A2 adalah lemparan kedua yang mendapatkan rumah, berapakah peluang dari A1 irisan A2. Jadi A1, A2 itu dia menunjukkan lemparannya. A1 berarti lemparan pertama, A2 lemparan kedua. Nah, di sini PA1 ini kan sama dengan PA, ya, setengah. Jadi karena dia ada 2 kemungkinan, jadi masing-masing kalau 1 dibagi 2 kan setengah-setengah, ya.
Kemudian PA2 juga sama, ya, setengah. Nah, berarti untuk peluang dari A1 iris A2 atau sama dengan A iris B itu sama dengan peluang A1 dikalikan peluang A2. Ya, jadi setengah kali setengah sama dengan seperempat. Oke, ya. Banyak ya ini contohnya, silakan pelajari sendiri. Nah, berikutnya kita ke probabilitas yang materinya permutasi dan kombinasi ya. Karena itu kan juga termasuk dalam bagian probabilitas. Permutasi adalah sebuah pengaturan atau urutan beberapa elemen atau objek di mana urutan menjadi penting. Jadi kalau kita bilang AB sama BA itu nggak sama, dikatakan tidak sama. Hitungannya 2 kali, bukan dihitung sama. Ya, banyak permutasi dari M elemen adalah jumlah maksimum, cara yang berbeda dalam mengatur atau membuat urutan dari M elemen tersebut. Jadi untuk permutasi, notasinya ya kita tulis M, P, M, atau bisa juga kalian menuliskan pakai yang ini ya, atas dan bawah itu ya. Jadi P, ini saya nggak bawa pad kebetulan ya. P ya, kemudian atasnya di posisi di pangkat itu sama ini, posisi superscript sama subscript gitu ya. Itu juga bisa dibuat notasi permutasi. Jadi permutasi M dari M itu sama dengan M faktorial ya. Permutasi kalau ini kan kebetulan depan sama belakangnya sama ya, makanya dia rumusnya langsung aja sama dengan menghitung faktorial dari angka tersebut, dari bilangan tersebut. Nah, sebenarnya secara konsep kita bisa kita bisa melihat pada rumus ini ya. Jadi permutasi X dari M ya sama dengan M faktorial yang depan ya dibagi M min X faktorial. Nah, kalau misalkan yang di belakang ini M ya, jadi kan M dikurangi M. M dikurangi kan M itu kan sama dengan 0. 0 faktorial sama dengan 1. Ya, saya nggak akan bahas itu kenapa sama dengan 1. Silakan cari sendiri karena pasti kalian harus sudah tahu ya di SMA dulu. Kemudian karena ini 1 ya, M faktorial per 1 kan sama dengan M faktorial. Oleh karena itu dari sini muncullah rumus yang di atasnya. Jadi sebenarnya konsep dasarnya itu kalian cukup paham rumus yang di sini aja ya. Permutasi M objek diambil X setiap kali. Jadi ini maksudnya permutasi M diambil X ya, atau kalau di SMA dulu mungkin kita bilangnya permutasi X dari M gitu ya. Karena biasanya yang di depan ini dia angkanya lebih besar dari yang di belakang. Nah, contoh, kita mau mencari tahu ya banyaknya pengambilan 2 huruf dari satu set huruf. Ya, satu set huruf itu ada 3. Jadi kita mau mencari tahu berapa banyak kemungkinan yang terjadi gitu ya. Kalau kita mengambil 2 huruf di antara 3 huruf yang ada. Di antara 3 huruf yang disediakan. Nah, ini sama dengan kita menghitung permutasinya. Jadi permutasi 2 dari 3. Ngambil 2 dari 3 yang ada. Nah, kita masukkan rumusnya, depan ya dibagi, depan dikurangi belakang. Sama dengan 6. Nah, untuk membuktikan apakah memang benar 6, ya coba aja kalian di apa ya namanya, bahasanya di papar gitu ya. Jadi A, B, C. Kalau ngambil 2, berarti kemungkinannya apa aja? Bisa AB ya, bisa BC dan seterusnya gitu ya, bisa BA dan seterusnya. Nah, berikutnya misalnya suatu daftar memuat 10 rencana investasi yang dikemukakan oleh direksi kepada komisaris ya, di mana setiap anggota memberikan ranking penilaian terhadap 5 rencana investasi. Aduh, susah bahasanya ini ya. Ada berapa cara ranking dari 10 rencana kalau diambil 5 setiap kali? Jadi kita menghitung permutasi 5 dari 10 ya, atau P depannya 10, belakangnya 5. Ya. Tinggal kita masukkan aja ya, 10 faktorial dibagi depan kurangi belakang, 10 min 5 faktorial. Sama dengan, ya ini kan sama ya, di bawah 5 faktorial, atas 5 faktorial. Berarti sama-sama membagi ya. Jadi istilahnya itu bukan
sama-sama dicoret ya. Kalau bilangnya sama-sama dicoret mungkin untuk pemahaman sendiri boleh. Tapi kalau diterangkan ke orang dengan bahasa sama-sama dicoret itu kayak kurang tepat ya. Jadi mungkin istilahnya perlu diganti dengan sama-sama membagi gitu ya. 5 faktorial di atas membagi dengan yang di bawah. Jadi bersisa 1 ya. Sisanya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kita hitung 30.240. Contoh berikutnya untuk permutasi. 9 orang terdiri dari 5 pria dan 4 wanita akan diurutkan dalam satu baris dan dikehendaki wanita menempati urutan bernomor genap. Jadi dia dikumpulkan dalam sebuah baris nih. Kalau sebuah baris kan kalau ada 9 orang berarti ada urutan pertama atau baris pertama ya. Oh, kita pakai istilah urutan aja deh. Urutan pertama harus cowok ya. Urutan kedua cewek, urutan genap dia harus cewek. Ketiga cowok lagi, keempat cewek lagi, kelima cowok, keenam cewek dan seterusnya sampai habis ya. 9 itu sudah diurutkan semua. Nah, sekarang dalam hal ini berarti yang perlu ditekankan adalah kita memetakan ya posisi untuk 5 laki-laki dan posisi untuk 4 perempuan gitu ya. Karena kan selain kita secara eksplisit menghendaki wanita bernomor genap, secara implisit kita mengatakan bahwa yang laki-laki harus di nomor ganjil. Itulah kenapa ini yang keluar probabilitasnya itu dia dikalikan hasilnya ya. Mana nih yang dikalikan? Nah, ini ya. Nah, kemudian masing-masingnya kita hitung secara permutasi karena kan orangnya ada banyak, lebih dari 1 ya. Jadi dalam 5 posisi laki-laki setiap urutan ganjil itu kan ada kemungkinannya macam-macam. Kalau misalkan saya punya nama-nama untuk yang laki A, B, C, D, E, maka bisa mungkin urutan pertama A, urutan ketiga B, gitu ya, urutan kelima C dan seterusnya. Atau mungkin di kemungkinan yang lain nanti yang muncul urutan pertama cowok E, urutan ketiga cowok B dan seterusnya. Ya, yang penting A, B, C, D, E itu dia harus ada di urutan ganjil. Sama artinya dengan itu untuk posisi yang genap pun untuk posisi yang perempuan pun, karena dia dikehendaki di urutan yang genap, misalkan dia namanya adalah A, B, C, D, atau mungkin nama yang lain ya, PQRS gitu ya, cewek bernama P, cewek bernama Q, cewek bernama R, cewek bernama S. Keempatnya dia harus berbaris di urutan genap. Berarti mungkin kemungkinan pertama urutannya P duluan, terus Q, terus R, terus S. Masing-masing di nomor genap 2, 4, 6, 8. Atau mungkin kemungkinan berikutnya urutannya Q, R, PS, dan seterusnya. Jadi masing-masing dalam setiap kelompoknya dia dipermutasikan. Jadi kita hitung permutasi 5 dari 5 dan kita hitung permutasi 4 dari 4. Ya, pakai cara yang tadi, hitung permutasi untuk nilai yang sama, untuk bilangan yang sama, ya, berarti sama aja dengan menghitung nilai faktorialnya. Kita hitung 5 faktorial dikali 4 faktorial, ya, sama dengan 2880. Jadi ada sebanyak 2880 cara. Ya, hitung aja ya, coba dicari tahu gimana nanti urutannya. Yang jelas, kelima laki-laki itu dia punya sekian kemungkinan untuk diurutkan, ya. Keempat perempuan itu juga dia punya sekian kemungkinan untuk diurutkan juga, ya. Nah, ada permutasi, ada juga kombinasi. Kalau kombinasi, kita nggak memperhatikan urutan, ya. Jadi di sini ada poinnya, yaitu urutan tidak diperhatikan. Ketika yang muncul AB, maka AB itu sama dengan BA, meskipun mungkin posisinya berubah, ya. AB, BA kan posisinya berubah, ya. Tapi kan di sini kombinasi itu kita nyatakan dia sama. Rumusnya mirip dengan permutasi, cuma di depan ini di bagian penyebut kita kalikan dengan yang di belakang, ya, faktorial dari yang di belakang. Jadi kombinasi X dari M, ya, kombinasi M objek diambil setiap X, ya, diambil X gitu ya, sama dengan yang atas, ya, atas faktorial dibagi belakang faktorial
dikalikan selisihnya difaktorial. Jadi harus difaktorial semua ya. Contoh ya, kita coba pahami bagaimana jenis contohnya ya. Kenapa kok disebut sebagai kombinasi gitu ya. Ada berapa banyak cara dari suatu panitia yang terdiri dari 5 orang dan harus dipilih dari 9 orang. Jadi kita mau memilih 5 dari 9. Nah, poinnya adalah kalau yang tadi di contoh yang permutasi, yang bagian urutan-urutan itu juga, kan sebenarnya mirip ya soalnya ya. Kalau ini tadi kita punya 9 orang, mau kita cari tahu berapa cara mengurutkannya, ya. Di mana urutan jelas diperhatikan ya, karena kan ada kehendak untuk menempatkan wanita di nomor berumur genap. Nah, kalau sekarang ada 9 orang, mau diambil 5 orang. Diambil 5 orang itu hanya sekedar diambil aja, tanpa kita memperhatikan urutannya. Ya, mau 5 orang itu nanti cowoknya sekian, ceweknya sekian misalkan. Nggak ada ketentuan di sini. Jadi kan dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa ini urutan nggak diperhatikan. Pokok ngambil 5 aja dari 9 orang yang ada ya. Jadi kita menghitung kombinasi 5 dari 9 atau kombinasi 9 dari setiap 5 ya gitu ya, setiap 5 yang diambil. Jadi 9 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali selisihnya, difaktorialkan. Ya, sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Ketemu hasilnya 126 ya. Misalkan saya punya contoh yang lain nih, yang mungkin sering dijadikan atau dimunculkan di contoh itu kayak ini. Kita mau milih panitia inti gitu ya. Ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara. Akan dipilih 4 orang yang akan menjabat ketua kelas, yang akan menjabat wakil kelas, yang akan menjabat sekretaris, dan juga bendahara. Jadi akan dipilih 4 orang dari misalkan 100 ya, 100 orang yang ada gitu ya. Jadi dalam pemilihan pengambilan 4 panitia ini kan dari 4 orang itu apa ya, mau urutannya seperti apapun, tetap nanti yang jelas ada 1 ketua, ada 1 sekretaris, ada 1 wakil, ada 1 bendahara. Jadi tidak memperhatikan urutan. Gitu. Jadi ini mirip contohnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi diingat kembali bahwa poin penting ciri dari permutasi dan kombinasi itu terletak pada urutannya. Kalau permutasi dia memperhatikan urutan, kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Ya, seperti itu. Oh, udah habis ya. Oke, materinya nanti saya masukkan. Oh, sebentar saya belum absen, lupa.